Selamat bertemu lagi rekan-rekan di video tutorial. Adapun video tutorial hari ini adalah membahas tentang analisis jalur dengan menggunakan software Lisrel dengan versi 8.8. Secara umum, Lisrel adalah pengembangan dari yaitu analisis regresi sederhana dan berganda. Di dalam regresi berganda ada satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Begitu juga di dalam Lisrel kita mempunyai yaitu variabel dependen satu buah dengan beberapa independen. Tetapi kelebihannya adalah di dalam Lisrel kita bisa mempunyai variabel dependen lebih dari satu. Seperti contoh ini adalah Y1 dan Y2, sedangkan variabel independennya adalah X1 dan X2. Nah, di dalam analisis jalur kita bisa membangun disebut dengan persamaan struktural. Kalau kita mempunyai dua dependent variabel, maka persamaan struktural kita juga ada dua. Seperti contoh ini. Variabel dependent kita adalah Y1, maka kita bisa membangun persamaan struktural Y1, Px1 Y1 X1 plus Px2 Y1 X2. Dan persamaan berikutnya yaitu Y2 sama dengan Px1 Y2 X1 plus Px2 Y2 X2 plus Py1 Y2 Y1. Adapun arti dari Px1 Y1, Px2 Y1 dan seterusnya itu adalah merupakan koefisien jalur atau besarnya pengaruh antara X1 terhadap Y1. Px2 Y1 besarnya pengaruh X2 terhadap Y1 dan seterusnya. Di dalam regresi berganda kita tidak bisa mengukur besarnya pengaruh, hanya kita bisa menguji apakah ada pengaruh atau tidak. Kita lihat indikasi apa saja dalam analisis jalur yang bisa kita analisis. Yang pertama tentunya membangun persamaan matematika analisis jalur tersebut. Yang kedua mengartikan tanda koefisien variabel independen. Yang ketiga menguji hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat mengukur besar pengaruh langsung, tak langsung dan total antar variabel independen dan dependen. Ini adalah salah satunya perbedaan antara regresi berganda dengan analisis jalur. Lalu yang kelima adalah menguji kelayakan model analisis jalur dengan beberapa uji yang sudah ditetapkan. Baiklah, sebelum kita memulai bagaimana mengoperasikan Lisrel, baiklah saudara dimohon untuk mendownload dulu data latihan kita. Ini adalah alamatnya. Lalu saudara masukkan ke folder di komputer saudara sehingga kita bisa membaca data tersebut ya dari komputer saudara. Di mana data tersebut adalah sudah di entry dengan tipe file SPSS. Ya, inilah model yang akan kita bangun. Kita lihat ada dua independent variable dengan satu dependent variable. Ini adalah analisis jalur yang sederhana. Tentu selanjutnya kita bisa melanjutkan, kita bisa mengembangkan. Mungkin independent variabelnya kita jumlah atau dependent variabelnya juga kita tambahkan. Baiklah, kita mulai dengan diagram yang sederhana ini, yaitu X1, X2 independen dan Y1 merupakan variabel dependent sesuai dengan apa yang tertera di dalam data kita. Ya, ini adalah data kita. Kita lihat ada Y1, Y2, X1, X2, dan X3. Data kita lihat ada 15 record atau 15 data atau 15 observasi. Lalu kita akan mulai Lisrel. Kita buka Lisrelnya. Ya, lalu kita klik file. Lalu kita import data. Dengan import data artinya kita akan membaca data kita dari file selain Lisrel yaitu SPSS. Import data, lalu jangan lupa kita rubah yaitu esensinya ke SAV ya dengan mengklik ya mengklik tanda ini maka kita pilih SAV. Lalu selanjutnya kita akan siap membaca data kita yaitu Y12 S123 sesuaikan dengan folder yang saudara taruh atau saudara simpan pada saat saudara mendownload data yang sudah disiapkan ke dalam komputer saudara. Dalam hal ini namanya adalah Y12X123. Lalu kita open dan selanjutnya Lisrel akan meminta kita nama file yang kita berikan di dalam Lisrel. Di dalam latihan ini kita akan memberikan nama yang disebut dengan jalur coba 01. Lalu kita save. Ya, ini dia data kita sudah dalam bentuk Lisrel yaitu dengan extension DSF. Selanjutnya kita siap dengan
mengikuti langkah selanjutnya, yaitu dengan mengeklik define variable dari menu data. Define variable, lalu kita lihat ada define variable X1, X2, Y1, Y2, dan seterusnya. Lalu kita klik salah satu variabelnya, lalu kita klik variable type, ya, lalu kita klik continuous, lalu kita klik juga apply to all. Lalu oke, dan selanjutnya kita lihat tampilan di layar, ya, kita klik lagi yaitu statistik, lalu kita klik lagi output option, lalu kita akan melihat ya tampilan berikut ini, lalu kita klik list rel system data. Ini dia. Ya, list rel system data kita klik, lalu kita klik OK, maka akan keluar output proses pertama dari Anies jalur kita. Lalu berikutnya kita lanjutkan dengan proses yang kedua. Kita mulai dengan yaitu a new file, lalu kita pilih path diagram. Path diagram kita pilih, lalu kita OK, ya. Lalu list rel akan meminta kita nama file lagi, yaitu dengan extension PTH. Tetapi untuk ini kita berikan nama file yang sama. Tapi ingat, extension jangan diketik. Kita ketik adalah jalur coba 01 adalah nama kita, lalu kita save. Setelah itu kita lihat tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita pilih setup. Ya, setelah pilih setup, pilih variables. Lalu kita lihat ada tampilan, ada edit variable. Nah, edit variabelnya kita klik, lalu akan muncul browse. Browse ini adalah meminta kita membaca data yang telah kita proses dari proses pertama. Browse, ya, dari browse kita lihat yang esensinya DSF yaitu Y12, X123, ini kebetulan namanya yang diberikan. Lalu kita open, ya. Lalu kita next, ya, kita next, ya, kita tekan dengan next. Lalu kita ketik 15 number of observation kita, lalu oke, ya, kita klik oke. Ya, sekarang kita lihat sudah muncul yaitu variabel yang siap kita baca yaitu Y12, X123. Ya, sekarang sesuai dengan model kita, Y1 adalah variabel dependent kita klik. Ya, kita klik variabel dependent kita, sedangkan variabel independent kita tidak klik. Dalam hal ini kita hanya menggunakan 3 variabel sesuai dengan model kita, yaitu Y1 dependent, X1 independent, dan X2 independent. Selanjutnya kita drag, ya, kita masukkan ke dalam kotak yang tersedia. Setelah di drag, lalu kita akan membuat panah yaitu X1 ke Y1 dan X2 ke Y1. Kita gunakan yaitu draw, one way path, kita klik one way path, lalu kita tarik garisnya, akan berhasil. Setelah itu kita klik lagi draw, kita pilih error covariance and factor correction. Oke, itu adalah yang kita pilih. Selanjutnya kita akan running atau menjalankan software list rel ini itu dengan selanjutnya adalah dengan pilih output, lalu pilih list rel output, pilih selection. Di dalam selection akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih semuanya kecuali print all. Print all jangan dipilih. Lalu oke. Setelah itu kita pilih lagi setup. Kita pilih berikutnya adalah build list simple syntax. Ini adalah bentuk instruksi yang dibangun oleh list rel. Ya, kita lihat hasilnya ini adalah bentuk instruksi yang kita siap gunakan, ya, kapan saja, suatu waktu kalau ada perubahan dari model. Selanjutnya adalah kita klik orang berlari. Kita klik orang berlari ini, kita klik, ya, maka kita lihat, kita keluarkan hasilnya, ya. Kita lihat hasilnya sudah tampak. Kalau misalnya nilainya adalah bukan 00, katakanlah S1 dengan S1 0,74, lalu S2 ke S1 minus 0,4, artinya berhasil. Nah, di dalam list rel kita bisa memilih beberapa output. Untuk structural equation atau persamaan struktural kita pilih yaitu standardized solution. Ini dia. Dan untuk menguji apakah ada hubungan apa tidak antara variabel independent dengan dependent, kita pilih yaitu t-value. Ya, sekarang standardized solution kita lihat. Ya, ini hasilnya. Ya, ini standardized solution. Ya, kita lihat persamaan kita adalah yaitu
Y1 sama dengan 0,074 X1 plus minus 0,02 S2. Dan selanjutnya untuk menguji apakah ada hubungan atau ada pengaruh antara X1 Y1 dengan S2 Y1, kita klik T values. Ya, kita lihat ternyata X1 dengan Y1 itu signifikan atau ada pengaruh. Yaitu dengan warna hitam kalau di Israel. Nah, sedangkan S2 terhadap Y1 tanda merah, ini artinya not signifikan atau tidak berpengaruh. Nah, tentunya kita juga bisa melihat bagaimana bentuk output yang dilakukan oleh Israel. Ya, ini bentuk outputnya. Ini bentuk outputnya. Kita bisa lihat ya. Ini adalah pengujian kita, yaitu di sini 3,74 terhitungnya, sedangkan minus 0,9 juga terhitungnya. Ya. Nah, sehingga dari output ini dan dari diagram yang telah kita hasilkan ini, kita bisa analisis jalur, analisis hasil kita ya sesuai dengan interpretasi dari analisis jalur. Nah, demikianlah ya tutorial pada kali ini. Ya, sampai ketemu di tutorial Lisrel yang berikutnya. Terima kasih.